Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami masih akan membawakan kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Saraswati. Wow, semakin seru aja, berarti sudah 3 episode ya kisah Saraswati ini, dan total sepertinya akan ada 5 episode kisah Saraswati ini. Makin seru aja makin kesini. Dan buat teman-teman mungkin yang suka membaca bisa mengunjungi karya karsa dari Mas Untung Prasetyo. Keren-keren banget tulisannya di sana, tulisan dari Mas Untung Prasetyo. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan gak pakai kepanjangan ya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jakarta. Kehancuran bisnis keluarga Pak Gunawan. Kisah Saraswati. Setelah lama aku menunggu, akhirnya energi besar yang kini menuju ke arahku pun datang dengan sangat cepat. Sosok-sosok menyeramkan dengan energi yang sangat kuat itu kini sudah mengelilingi tubuhku yang memang sudah siap untuk melakukan pertarungan. Aku yang sudah melindungi tubuhku dengan energi dari Nyi Sabta tidak sedikit pun merasa takut, walau energi kelima demit itu sangatlah kuat. Apakah kau pemilik jin-jin yang tadi menghadang kami, nak? Tanya sosok arwah yang perlahan merubah dirinya menjadi seorang pria yang usianya sekitar 40 tahunan itu. Ada apa? Kalian para arwah penasaran berada di tempat ini? Tanyaku kepada kelima sosok arwah yang tak datangnya dari mana. Perlahan-lahan sosok-sosok yang tadi terlihat menyeramkan pun kini berubah menjadi manusia sepertiku. Simpan kesaktianmu, Dek. Kami hanya ingin menuntut balas atas apa yang menimpa kami semua, ucap salah seorang wanita yang tampak cantik walau wajahnya terlihat sangat pucat. Ternyata arwah-arwah penasaran seperti kalian memiliki energi yang sangat kuat. Lalu, apakah yang akan kalian lakukan bila aku melepaskan kalian nanti? Tanyaku yang masih siaga dengan energiku. Kami hanya ingin menuntut balas kepada orang yang memiliki dermaga ini dan juga kapal-kapal mewah di sana, jawab arwah wanita itu lagi. Siapakah kalian sebenarnya? Lalu dendam apa yang kalian miliki dari orang yang kalian maksud itu? Tanyaku lagi. Perkenalkan, namaku Dewi, dan ini Rita, Rudi, lalu Pak Soleh dan Pak Mamat. Lama sudah arwah kami terkurung di sebuah pulau, dan kami bisa sampai ke tempat ini berkat bantuan seorang pemuda yang hampir mati juga di pulau itu, ujar Dewi menjelaskan padaku. Apakah pemuda itu bernama Arga? Tanyaku yang terlihat sangat terkejut kala mendengar apa yang arwah itu katakan. Apakah kau mengenal Arga? Tanya pria yang berkumis tipis itu padaku. Iya, Pak, dia adalah sahabatku. Lalu di mana dia sekarang, Pak? Tanyaku laki yang semakin penasaran. Sekarang dia sedang berada di sebuah speedboat bergambar naga. Dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk kembali pulang menemui keluarganya, jawab sosok Dewi itu. Baiklah, aku akan menemui Arga. Kalian jangan bertindak gegabah, karena orang yang kalian maksud memiliki banyak dukun-dukun sakti yang melindunginya, ucapku sambil berlari ke arah speedboat yang dimaksud oleh sosok arwah yang bernama Dewi itu. Para arwah penasaran itu pun melayang mengikuti langkahku untuk menuju ke dermaga tempat speedboat itu berada. Sesampainya aku di tempat speedboat itu berada, Arga tiba-tiba saja keluar dari dalam speedboat bergambar naga itu. Aku yang merasa sangat senang karena masih bisa bertemu dengan lelaki yang masih sangat aku sayangi itu, lalu memeluknya dengan erat. Walaupun kini Arga sudah menjadi seorang suami dan seorang ayah, tapi aku masih sangat menyayanginya. Aku menyayangi Arga sebagai seorang sahabat tentunya. Ras, gimana dengan keluarga gue? Apa lu tahu keadaan mereka saat ini? Tanya Arga menatapku sendu. Alhamdulillah, Kak, mereka baik-baik saja. Sekarang istri dan anakmu ada di daerah Bogor. Ceritanya panjang, Kak. Maafin gue ya, gue baru tahu kalau ternyata lu yang dikirim ke pulau itu, jawabku.
Sepertinya kalian ini adalah sepasang kekasih yang gagal kepelaminan ya, atau semacam orang yang saling mencintai tapi tidak direstui. Celetuk arwah Dewi yang memandang heran ke arah aku dan Arga. Setan bawel, mau tahu saja urusan pribadi orang? Jawabku ketus yang disambut tawa dari Arga dan arwah-arwah lainnya. Setelah mendengar cerita dari Arga dan juga arwah-arwah penasaran itu, aku pun menghela nafas panjang menyesali apa yang selama ini sudah aku lakukan. Ternyata selama ini aku sudah membantu iblis yang berwujud manusia untuk memuaskan nafsu duniawinya. Kesadaranku pun kini kembali dan keyakinanku untuk membantu Arga dan juga arwah-arwah penasaran itu sudah bulat. Aku pun mulai menyusun rencana untuk meruntuhkan kerajaan iblis yang berwujud manusia itu, hingga tidak ada lagi korban-korban yang bernasib sama seperti Dewi, Rudi, dan orang-orang yang sudah mati di pulau itu. Aku pun lalu membawa Arga pergi ke rumah Nanda untuk memberi waktu istirahat kepada Arga. Nanda yang kini juga sudah berkeluarga pun dengan senang hati membantu kami. Selain kami yang memang sudah saling mengenal satu sama lain sejak kami masih anak-anak, suami Nanda pun masih ada hubungan keluarga dengan Arga. Setelah memastikan keadaan Arga aman, aku pun lalu mengajak arwah Dewi dan arwah yang lainnya untuk mendatangi satu persatu dukun-dukun yang membantu Gunawan dan keluarganya. Sementara itu, aku meminta Nyi Wulan dan Seasi berjaga di rumah Nanda. Gunawan bukanlah orang sembarangan. Dia sudah kenyang makan asam garam dalam dunia kejahatan. Tidak satupun dari orang-orang di sekitarnya yang mendapatkan kepercayaan penuh dari Gunawan. Setelah mengetahui kemampuan dari masing-masing paranormalnya, Gunawan lalu membentuk tim khusus yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk menghindari pengkhianatan dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Aku adalah salah satu dari kelima orang yang mengawasi orang-orang biasa dan juga dukun-dukun yang memiliki tugas masing-masing. Setelah itu, ada Mbak Jarot, Mbak Darmo, Mbak Cakil, dan Mas Kijo. Kami berlima pun saling mengawasi satu sama lain, sehingga sangat sulit bagiku waktu itu untuk pergi dari lingkaran setan keluarga Gunawan. Pernah suatu ketika, aku yang bermaksud untuk mengundurkan diri dari tempat aku bekerja ini hampir saja kehilangan nyawa ketika keempat dukun sialan itu menyerangku habis-habisan. Selain itu, dukun-dukun yang kemampuannya sebenarnya berada di bawahku pun ikut membantu mereka. Belum lagi ancaman dari orang-orang Gunawan yang selalu saja mengancam keselamatan keluargaku. Aku pun terpaksa bertahan dan mengikuti perintah yang diberikan Gunawan selama ini. Jadi, inilah kesempatanku untuk keluar dari kubangan lumpur dosa yang sudah lama aku tempati ini. Dengan bantuan dari arwah Dewi, Rita, Rudi, Pak Soleh, serta Pak Mamat, aku mulai melumpuhkan satu persatu dukun-dukun sakti itu dengan energi besar yang dimiliki arwah-arwah penasaran itu, serta kemampuanku yang kini sudah meningkat. Aku yakin dapat mengalahkan mereka. Malam itu, aku mulai mendatangi gubuk reot milik Mbak Cakil yang berada di pinggir kali kumuh di kota ini. Dari kejauhan, aku meminta Nyi Sapta untuk menghancurkan pagar gaib yang membentengi tempat tinggal dukun sakti itu. Setelah pagar gaib yang melindungi gubuk tempat Mbak Cakil berada itu hancur, aku lalu meminta arwah Dewi dan Rudi untuk melumpuhkan dua jin penjaga gubuk itu. Sementara itu, aku meminta Pak Soleh dan Barita untuk menjelma menjadi sepasang suami istri yang sedang meminta bantuan kepada Mbak Cakil. Setelah Mbak Cakil keluar dari gubuk yang sudah tidak memiliki pelindung itu, aku pun meminta Pak Mamat masuk ke dalam gubuk reot yang berbau amis itu untuk memecahkan botol-botol yang digunakan oleh Mbak Cakil untuk mengurung jin-jin yang menjadi budaknya. Setelah Mbak Cakil menyadari apa yang telah terjadi, lalu aku datang dan menghabisi dukun tua itu dengan energi milikku. Mas Saras, nanti saya tolong dikasih tugas yang agak berat ya. Saya ogah kalau disuruh mecahin botol lagi. Tadi saya hampir diajak pergi sama jin nenek tua yang ada di botol hijau itu, Mbak, ujar arwah Pak Mamat yang membuat aku dan teman-temannya tertawa.
Beres Pak Mamat, jawabku sambil mengacungkan dua jempol ke arahnya. Setelah selesai menghabisi bacakil, aku lalu lanjut menuju ke tempat Mas Kijo tinggal di sebuah lokalisasi yang tampak ramai oleh pengunjung serta dentuman-dentuman musik dangdut dan disko. Itulah Mas Kijo berada. Ya, Mas Kijo adalah seorang ahli bela diri dan juga memiliki ilmu kebal. Selain itu, dia memiliki jin-jin sakti yang selalu saja setia menjaganya. Karena di tempatnya berada sangatlah ramai, aku lalu meminta kepada arwah Pak Mamat dan Pak Soleh untuk merasuki para pengunjung yang sedang asyik berjoget. Orang yang sedang dirasuki oleh arwah Pak Mamat dan Pak Soleh itu pun terlihat mulai mengamuk lalu menyerang pengunjung-pengunjung lainnya. Suasana yang tadinya penuh dengan kesenangan pun seketika berubah menakutkan. Orang-orang yang sudah terpengaruh minuman keras pun mulai terprovokasi dan mulai baku hantam di tempat itu. Ketika Mas Kijo yang sedang menjadi panik menghadapi orang-orang yang mengamuk dan sulit untuk dikendalikan itu lengah, aku lalu kemudian meminta kepada arwah Dewi, Mas Rudi dan Barita untuk menyerang jin-jin penjaga milik Mas Kijo. Dan di saat Mas Kijo yang masih terlihat sibuk itu mulai tahu akan kedatanganku, Nyi Sabta yang kini berwujud keris pun segera melesat menembus tubuh Mas Kijo. Karena wujud keris itu gaib, maka ilmu kebal milik Mas Kijo pun tidak dapat menahannya. Mas Kijo pun jatuh terkapar dan terinjak-injak oleh orang-orang yang masih saling baku hantam di sana. Waktu yang masih menunjukkan pukul 1 dini hari pun seperti memberiku semangat untuk mendatangi satu lagi dukun sakti yang bernama Mbak Darmo. Di rumahnya yang cukup besar dengan bentuk bangunan joglo serta memiliki halaman yang luas, itulah Mbak Darmo tinggal. Lapisan-lapisan energi pelindung yang membentuk kubah pun terlihat menjaga keamanan Mbak Darmo dari musuh-musuhnya. Perlu waktu yang cukup lama untuk bisa harus menghancurkan pagar gaib milik lelaki tua yang selalu saja berpenampilan nyentrik itu. Tidak kehabisan akal, aku lalu menghampiri beberapa pemuda yang terlihat sedang berkumpul di pinggir jalan. Mereka tampak sedang asik bernyanyi sambil menenggak minuman beralkohol yang ada di sebuah teko besar di tengah-tengah mereka. Aku lalu duduk dan mengajak mereka bicara sambil menunjukkan beberapa lembar uang pecahan 50 ribuan. Gue ada uang banyak. Ada yang mau nggak? Tanyaku yang membuat mereka terdiam sambil memandangku tajam. Gak usah macem-macem deh sama gue. Gue cuma mau berbagi uang-uang ini dengan kalian. Itu juga kalau kalian mau, ujarku lagi. Ya mau lah kak, duit masa ditolak, ujar salah satu pemuda yang bernama Abud. Yang lain gimana? Gak mau nih? Tanyaku lagi sambil mengambil lembaran-lembaran berwarna biru dari dalam jaketku. Ya mau lah kak, jawab mereka sentak. Tapi ada tugas yang harus kalian lakukan. Tugasnya gampang kok, ucapku mencoba menjelaskan. Ya apa aja tugasnya kak? Asal jangan nyolong dosa, celetuk Abud yang disambut tawa teman-temannya. Gue cuma minta kalian semua cari batu yang ukurannya sebesar kepalan tangan kalian. Terus lemparin batu itu ke atas rumah joglo yang ada di ujung sana, ucapku sambil menuju ke arah rumah Mbak Darmo. Gimana ya? Deal, mana uangnya kak? Jawab Abud. Kerja dulu dong, baru gua kasih uangnya. Ah, nanti kakak bohong lagi, celetuk salah satu pemuda itu. Nih, kalian kan ada 7 orang. Nah, salah satu dari kalian pegang uangnya dan nunggu di sini sama gue. Oke kak, tugas kita cuma nimbukin rumah dukun itu kan? Tanya Abud yang sepertinya sudah tahu dengan profesi dari Mbak Darmo. Iya, setelah kalian lemparin batu itu, ya kalian langsung pergi aja. Uangnya biar dipegang teman kalian yang kecil ini nih, ucapku sambil memberikan 7 lembar uang 50 ribuan. Tidak lama setelah itu terdengar suara genting dan juga kaca-kaca yang pecah dari arah rumah Mbak Darmo. Dan beberapa saat kemudian Mbak Darmo terlihat keluar dari dalam rumahnya bersama dengan 2 orang pengawalnya. Kedua pengawal itu pun terlihat berlari dan langsung mengejar para pemuda yang sudah menjalankan tugas dariku. Dan karena penasaran, Mbak Darmo pun lengah, ya dukun tua yang terlihat tanpa pengawalan gaib dan juga pelindung gaib itu pun segera kulumpuhkan dengan kekuatanku.
Arwah pemamat yang menyaksikan dukun sakti itu kini sudah tak berdaya, lalu menghampirinya dan langsung mencekiknya hingga ia tewas. Dan setelah kutanya kenapa dia melakukan hal itu, Pak Mamat pun berujar bahwa dia sering dibohongi oleh dukun tua itu. Misiku pun berhasil malam itu. Ya, aku telah berhasil menghabisi 3 dukun sakti yang menjadi orang-orang kepercayaan dari Pak Gunawan dan juga orang yang selalu mengawasi gerak-geriku selama ini. Ketika aku hendak pulang, di sebuah jalan raya, aku melihat mobil Alex melintas di depan mobil yang sedang aku kendarai. Spontan, aku langsung berbalik arah dan mengejar laju mobil Alex. Aku lalu meminta kepada Nyi Sabta untuk segera melumpuhkan jin-jin pengawal yang selalu bersama Alex. Setelah itu, aku pun meminta kepada arwah Dewi dan yang lainnya untuk membantuku menghentikan laju mobil yang sedang dikendarai Alex. 1 kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui, bisikku dalam hati dengan perasaan senang. Tidak butuh waktu lama, Alex pun kini sudah tidak sadarkan diri dan sekarang ia berada di dalam mobil milikku. Aku pun meninggalkan pesan di dalam mobil milik Alex, lalu membawa Alex ke sebuah tempat yang ada di pinggiran kota ini. Aku sengaja tidak melumpuhkan satu orang dukun yang bernama Mbak Jarot karena aku yang sudah tahu kekuatan yang dimilikinya dan jin-jin peliharaan miliknya. Setelah beberapa hari, Gunawan bersama anak laki-laki tertuanya mengumpulkan dukun-dukun sakti yang masih ia miliki. Beberapa dukun itu pun menolak dengan berbagai macam alasan. Lalu Mbak Jarot yang bertugas sebagai ketua dukun dalam lingkaran keluarga besar Gunawan pun mencari orang sakti dari daerah Yogyakarta dan dia bernama Pak Edi. Sebelum bertemu dengan Gunawan dan juga Angga, aku terlebih dahulu mengunci jin-jin yang dibawa oleh Mbak Jarot, Paidi, dan salah satu murid Mbak Jarot yang bernama Darman. Tujuanku adalah agar para arwah penasaran itu dapat dengan leluasa mendekati sosok Gunawan dan juga Angga. Arwah Dewi terlihat berubah menyeramkan ketika memasuki sebuah rumah megah layaknya sebuah istana ini. Begitu juga dengan arwah Rita, Rudi, Pak Soleh dan juga Pak Mamat. Sepertinya mereka ingin segera menuntaskan dendamnya malam ini, tapi aku mencegah mereka untuk melakukannya sekarang karena masih ada hal-hal penting lainnya yang juga harus difikirkan. Aku masih harus membantu Arga untuk mendapatkan kembali aset-asetnya yang kini diambil alih oleh keluarga Gunawan melalui Alex. Dan aku juga harus memastikan keluarga Arga dan keluargaku dalam keadaan aman terkendali. Beruntungnya, arwah-arwah itu mau diajak berkompromi, sehingga rencanaku pun masih dapat berjalan dengan aman. Hingga beberapa hari kemudian, arwah Dewi yang sepertinya sudah tidak sabar ingin segera melemparkan Angga dari apartemen yang berada di lantai 30 itu, meminta izin kepadaku untuk melakukan teror kepada Angga. Dan teror itu dimulai ketika Angga berada di sebuah dermaga yang juga menjadi kantor dari perusahaan ilegalnya itu. Setelah dibuat ketakutan setengah mati, arwah-arwah itu pun mulai membawa sebagian sukma dari Angga ke alam bawah sadarnya untuk merasakan siksaan-siksaan dari Dewi, Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat. Sedangkan Rudi yang segera ingin mencekik batang leher dari Gunawan memilih untuk mengawasi Gunawan yang sedang merasa kebingungan karena sudah kehilangan Alex dan kini harus melihat Angga bertingkah seperti orang gila. Aku pun yang kini sudah mulai acuh tak acuh akan keberadaan di lingkaran keluarga besar Gunawan, mulai meninggalkan tanggung jawabku sebagai orang yang bertugas membantu menangani kasus-kasus seperti ini. Setelah pertemuanku dengan Gunawan bersama Mbak Jarot, Darman dan juga Pak Edi, aku pun lalu pergi ke sebuah daerah yang ada di Yogyakarta untuk bertemu dengan Pak Edi. Pak Edi yang memiliki kemampuan khusus itu akan sangat berbahaya bagiku kalau dia sampai melakukan ritual-ritual yang bisa memenjarakan sukma seseorang. Bahkan dari kabar yang beredar, Pak Edi dapat mengurung jin serta makhluk-makhluk astral lainnya di dalam lukisan atau ukiran-ukiran kayu yang sudah dibuatnya. Aku
aku berangkat ke Jogja pun dengan membawa semua sahabatku yang memiliki kekuatan besar. Ada Nyi Sabta, ada Nyi Lintang, Nyi Wulan, dan juga Sri Asih, serta tidak lupa juga aku membawa serta jin-jin milik Mbak Jarot yang sudah berhasil aku taklukkan. "Selamat datang Mbak Saras, Sugeng Rawuh," ucap Pak Edi yang menyambutku dengan sangat ramah. Aku lalu tersenyum dan berjalan ke arah Pak Edi lalu menyalaminya. "Loh, sampean ini memangnya mau perang toh Mbak? Kok pakai bawa pasukan?" ujar Pak Edi dengan guyonan khasnya ketika melihat kedatanganku bersama Nyi Lintang dan beberapa jin lainnya. Saya mau memindahkan tubuh Pak Edi ke puncak Merapi," jawabku sambil tertawa lepas. Begitu juga Pak Edi yang tertawa terbahak-bahak kala mendengar guyonanku itu. "Bagaimana Pak? Apa sampean masih mau membantu Mbak Jarot dan majikannya itu?" tanyaku yang disambut senyuman oleh Pak Edi. Nganu Mbak, sepertinya 50-50. Artinya saya masih ragu Mbak. Lawang saya sudah terima uang tuh Mbak. Bagaimana ini ya? Jawab Pak Edi sambil menggaru-garu kepalanya. "Ya kalau Pak Edi masih ingin membantu mereka, berarti hari ini juga kita harus selesaikan urusan ini," jawabku dengan nada ketus. Loh, sabar toh Mbak, ingat eling. Tadi itu kan saya bilang 50-50 loh Mbak, ujar Pak Edi yang sepertinya memang tidak memiliki niat untuk melawanku. "Anu Mbak, sebenarnya saya itu, apa ya, bingung Mbak, saya mau menyampaikannya bagaimana," ucap Pak Edi lagi. "Apa perlu saya bantu supaya Pak Edi bisa dengan mudah menyampaikannya?" balasku dengan tatapan tajam. Mbak Saras ini loh, selalu saja begitu. "Mbok ya sabar sedikit toh." Jawab Pak Edi yang sedang membantu seorang perempuan menyuguhkan wedang teh hangat di depanku. Aku pun menyapa wanita itu yang kini duduk di sebelah Pak Edi. "Maaf ya Bu, jadi ngerepotin," ucapku yang disambut senyuman hangat dari wanita itu. "Ndak repot kok Mbak, memang saya sudah menunggu kedatangan Mbak Saras," jawab ibu itu. "Perkenalkan Mbak, ini istri saya, namanya Tantri," ujar Pak Edi. "Saya Saras Bu. Oh ya, memangnya ada perlu apa ya? Kok ibu menunggu kedatangan saya?" tanyaku dengan sedikit mengerutkan dahiku. "Kami mau minta tolong Mbak," jawab Bu Tantri yang menatap ke arah Pak Edi. "Iya Mbak, sebenarnya saya itu mau minta tolong sama Mbak Laras, tapi kok sulit ya, sulit rasanya untuk menyampaikan hal ini," sambung Pak Edi. "Kalau memang saya bisa, pasti saya akan bantu sampean berdua Pak, Bu," balasku. "Ada apa gerangan yang membuat Pak Edi dan Bu Tantri memilih saya untuk membantu masalah bapak dan ibu ini?" ujarku lagi. "Hidup kami selalu dibayang-bayangi masa lalu Mbak Saras," ujar Pak Edi mulai menjelaskan. "Sewaktu saya masih berusia 15 tahun, kedua orang tua saya itu meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Mereka berdua difitnah oleh seorang dalang yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Padahal sebelum dalang itu berjaya, bapak sayalah yang sudah membantu dalang itu demi untuk mendapatkan pamor dan juga ilmu-ilmu dalam dunia perwayangan," ujar Pak Edi yang wajahnya terlihat sedih sekala itu. "Waktu itu, bapak saya itu meminjamkan keris pusaka yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur kami. Dan tidak disangka-sangka ternyata dalang itu ingin memiliki keris pusaka itu sebagai pelengkap dari segala ilmu-ilmu yang sudah dimilikinya. Hingga suatu ketika, bapak dan ibu saya memberikan papan kayu jati kuno kepada saya dan meminta saya untuk mengukir papan kayu jati tersebut. Nah, setelah itu, bapak dan ibu saya pergi menuju ke padepokan milik dalang itu dengan maksud ingin meminta kembali keris pusaka milik keluarga kami itu. Tanpa diduga-duga, dalang itu memutarbalikkan fakta yang membuat orang-orang yang berada di dalam padepokan itu mencaci maki mereka berdua. Lalu, setelah itu, dalang itu berucap bahwa bapak dan ibu akan menjadi gila kalau sampai mereka berbohong, ujar Pak Edi dengan mata berkaca-kaca. Lalu dengan kesaktiannya, dalang itu pun membuat bapak dan ibu saya menjadi gila. Lalu dengan sendirinya,
Orang-orang yang ada di daerah kami menghujat, kemudian mengusir keluarga kami. Hingga suatu ketika, bapak saya pun berhasil mendapatkan lagi kesadarannya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu, bapak yang sudah dalam kondisi sakit parah pun akhirnya meninggal dunia dengan membawa luka di hatinya. Sambung Pak Edi menjelaskan fitnah keji dari dalang tersebut. Aku yang mendengar cerita dari Pak Edi pun merasakan marah yang sangat luar biasa. Tanpa pikir panjang lagi, aku pun bersedia untuk membantu Pak Edi dan juga Bu Tantri demi bisa mengambil lagi benda pusaka milik keluarga mereka itu. Setelah membuat rencana untuk membantu Pak Edi dan juga Bu Tantri, aku pun kembali lagi untuk menuju Jakarta. Aku lalu menemui Arga yang saat ini sedang menjaga Alex di tempat persembunyian kami. Saat ini, yang aku lakukan adalah menunggu pergerakan dari Gunawan dan juga orang-orangnya. Mereka pasti akan berusaha keras untuk kembali mendapatkan Alex. Aku juga meminta arwah-arwah penasaran itu untuk bersabar sedikit lagi karena semua harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan sejak awal. Beberapa hari kemudian, arwah Pak Rudi memberikan kabar bahwa Pak Gunawan sudah memiliki dukun-dukun sakti lagi yang kini sudah menjaga rumahnya, serta beberapa orang sakti juga yang kini sedang mencoba mencari keberadaan Alex. Aku pun sengaja membiarkan energiku dan juga aura Alex terbaca dengan jelas oleh orang-orang itu. Aku sengaja memancing mereka semua untuk datang ke tempat persembunyianku. Ketika malam hari tiba, aku mulai merasakan energi gelap yang sangat kuat yang mulai berdatangan ke arahku. Aku lalu meminta Arga untuk membawa Alex ke tempat lain dan meminta kepada Nyilintang dan Nyiwulan untuk menjaga serta menyamarkan aura Alex agar tidak terbaca oleh makhluk-makhluk peliharaan dukun-dukun itu. Di sebuah rumah kecil, aku dan Nyi Sabta serta arwah Dewi dan juga Parodi pun bersiap menunggu kedatangan musuh-musuh kami itu. Makhluk-makhluk dengan kekuatan gelap pun mulai berdatangan menyerang kami malam itu. Tapi sayangnya semua di luar rencanaku. Nyi Sabta yang tadinya berniat memasang energi pelindung pun mengurungkan niatnya karena aku lebih percaya sepenuhnya dengan rencanaku. Aku yang belum memasang energi pelindung pun harus merasakan rasa sakit di telingaku ketika aku mendengar suara gamelan dan juga genting Jawa yang kini semakin mendekat ke arahku. Nyi Sabta pun demikian, sosoknya menghilang dan masuk ke dalam tubuh karena tataan lagi dengan energi yang berasal dari suara gamelan dan genting Jawa tersebut. Aku yang kini mulai terkapar tak berdaya kembali dikagetkan dengan suara keras yang menghantam pintu rumah kecil ini. Seketika itu juga seorang pria tua masuk lalu menyiram ruangan yang terdapat arwah Dewi dan juga Parudi dengan air yang masih terasa sangat asin di mulutku. Energi dari arwah Dewi dan juga Parudi pun melemah dan akhirnya mereka meninggalkanku yang sedang terkapar tak berdaya ini. Bejarot yang terlihat sangat bernafsu untuk membunuhku pun segera menghampiriku. Setelah lelaki tua yang berhasil mengusir arwah Dewi dan Parudi itu menanyaiku, Bejarot lalu melayangkan pukulannya ke arah wajahku dengan sangat keras. Aku hanya tersenyum ketika aku mengenali energi seseorang yang masih berada di luar rumah ini. Perlahan energi yang dimiliki Pak Edi itu pun membesar dan mendekat ke arahku. Aku yang sangat yakin kalau Pak Edi yang datang ke arahku itu akan menyelamatkanku. Bajarot yang merasa kesal karena mendengar aku mulai menghitung pun kembali mendekatkan diri ke arahku. Dan ketika suara gamelan serta gending Jawa yang melemahkan kekuatanku itu menghilang, aku pun segera mencekik leher Bajarot dan membuatnya tidak sadarkan diri. Sementara itu, Pak Edi dengan wajah yang terlihat dipenuhi oleh amarah pun beberapa kali memukuli orang tua tadi yang ternyata itu adalah Kidalang. Lalu dengan kekuatannya, Pak Edi membuat Kidalang terduduk lemas dengan tatapan kosong. Setelah pertarungan kami selesai, aku dan Pak Edi membawa tubuh Bajarot dan juga Kidalang yang kini sudah tidak sadarkan diri bergegas menuju ke tempat Arga berada. Aku pun lalu mengizinkan arwah-arwah penasaran itu untuk segera menuntaskan dendam mereka. Dengan kekuatannya,
Kelima arwah penasaran itu pun dengan mudah dapat mengalahkan dukun-dukun yang berjaga di rumah Gunawan. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah Gunawan, mereka pun dengan beringas melampiaskan kemarahan dan juga rasa bencinya kepada Angga dan juga Gunawan tentunya. Sosok Dewi mulai dengan menampakkan wujud yang sangat menyeramkan kepada Angga, lalu disusul oleh Barita, Pak Soleh dan juga Pak Mamat. Gunawan yang merasa terganggu dengan suara teriakan yang berasal dari kamar Angga pun berjalan menghampiri anak kesayangan tersebut. Tetapi Gunawan sangat terkejut ketika ia melihat sosok arwah Rudi sudah berdiri di hadapannya. Tubuh Gunawan gemetar, menahan rasa takutnya ketika arwah Rudi mulai menyeringai dan berubah sangat menyeramkan. Gunawan terjatuh dan berteriak-teriak memanggil orang-orang yang sedang berjaga di rumahnya, tapi suasana terasa hening saat itu. Tidak ada orang yang menjawab panggilan dari tuan pemilik rumah tersebut. Gunawan berusaha bangkit dan berlari menuju kamarnya, tapi tiba-tiba saja pintu kamar milik Gunawan itu tertutup dengan sendirinya dan tidak dapat dibuka olehnya. Gunawan lalu mencoba berlari menuju ke arah kamar milik Angga. Sesaat kemudian Gunawan merasa kembali tenang karena melihat Angga yang sudah berdiri di hadapannya. Tapi semua itu kembali berubah menjadi ketakutan yang sangat luar biasa ketika Angga berbicara, tapi dari mulutnya yang terdengar justru malah suara Dewi. Gunawan pun kembali berlari ke arah ruang depan. Tapi di sana ia kembali melihat sosok arwah Rudi yang sudah menghadang. Gunawan yang merasa sudah tidak berdaya pun kembali dikejutkan ketika Angga kini sudah berdiri di belakangnya dengan menggenggam sebilah pisau. Gunawan pun harus pasrah mati di tangan Angga yang sudah dirasuki oleh sosok Dewi. Beberapa tusukan pun menghiasi tubuh Gunawan yang kini berumuran darah. Angga yang seketika itu langsung tersadar pun berteriak histeris dan menangisi apa yang telah ia perbuat. Dan karena merasa putus asa, Angga pun berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menikamkan pisau yang masih digenggamnya itu. Tapi sepertinya arwah-arwah penasaran itu belum merasa puas untuk membalaskan sakit hati mereka. Arwah Dewi pun kembali mengambil alih tubuh Angga dan membawanya pergi meninggalkan rumah milik keluarga Gunawan tersebut seperti keinginannya. Arwah Dewi yang dibantu arwah Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat pun membawa Angga ke apartemen miliknya. Dan di kamar sebuah apartemen itulah Dewi, Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat melemparkan tubuh Angga dari lantai 30. Beberapa bulan pun berlalu. Aku dan Arga sudah mengembalikan potongan tulang belulang manusia yang dibawa Arga dari sebuah pulau. Aku membantu Arga menjelaskan apa yang sudah terjadi kepada keluarga Dewi, Barita, Pak Rudi, Pak Soleh dan juga Pak Mamat. Arga pun berjanji akan berusaha untuk membawa kerangka tubuh mereka yang masih berada di sebuah pulau yang kini menjadi milik Alex. Setelah selesai membantu Arga, aku pun menemui Pak Edi di Jogja. Pak Edi yang kini sudah memiliki galeri seni sendiri pun merasa senang dengan kedatanganku. Keris pusaka keluarga milik Pak Edi pun sudah berada kembali di kediaman keluarga Pak Edi. Di galerinya itu juga, Pak Edi mengajarkan seni lukis, seni ukir, dan cara membuat patung. Aku yang sekarang ini sudah terbebas dari lingkaran setan yang selama ini telah mengurungku pun memilih untuk menetap di kota kelahiranku yang berada di Jawa Tengah. Aku yang sebenarnya sudah tidak ingin lagi terlibat dalam urusan hal-hal gaib pun memilih membuka usaha bersama keluargaku. Dan alhamdulillah usaha kami pun berjalan dengan baik dan perlahan pun mulai berkembang. Kini aku menikmati hari-hariku sebagai seorang manusia biasa. Aku sudah sangat jarang sekali menggunakan kemampuan yang aku miliki. Hampir 3 tahun lamanya aku tidak lagi bertarung menghadapi makhluk-makhluk gaib yang mengganggu orang-orang di sekitaranku. Hidupku terasa damai dan aku sangat bersyukur mendapatkan banyak sekali nikmat dari Sang Maha Pencipta. Tapi sepertinya
kedamaianku ini tidak bertahan lama ketika suatu saat Nanda menelponku dan memberitahuku kalau Arga dan beberapa orang yang bekerja dengan Alex kembali pergi ke sebuah pulau. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Saraswati. Oh, makin keren ya, makin sakti Saraswati dari hari ke hari dan pada akhirnya Saraswati bisa keluar ya dari kubangan lumpur dosa. Wah, asik ya. Jadi Saraswati ini kan tergabung menjadi keluarga besar Gunawan yang merupakan penjahat ya atau mafia ya. Yang mana Pak Gunawan ini memanfaatkan kekuatan Saraswati dengan cara mengancam dia, tapi pada akhirnya semuanya bisa terselesaikan dan makin penasaran nih di endingnya pinter juga nih ya, apa namanya, Mas Untung kasih spoiler nih untuk menuju ke pulau apakah itu, dan kita kasih bocoran sedikit, Pulau Kematian. Namanya aja udah serem banget ya. Dan memang Saraswati ini mungkin ada beberapa teman yang udah pernah dengar ya, tapi memang kisahnya keren pakai banget sih ini, keren banget ya. Bagaimana seorang perjalanan gadis desa yang dibesarkan dalam lingkungan sederhana tapi ternyata memiliki kemampuan yang mana kemampuannya dari hari ke hari itu makin berkembang saja, semakin sakti aja dan petualangnya semakin seru. Dan saya pribadi berharap sih untuk Mas Untung bisa meneruskan kisah Saraswati ini. Dan pokoknya teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk kisah Saraswati ini. Dan juga kami akan mengumumkan ya bahwasanya dalam 1 minggu sekali kami akan mengupload kisah full version. Jadi udah ada teman-teman juga nih yang minta kisah Tori di full version kan. Jadi mungkin kalau Tori kan panjang tuh, mungkin kita bagi per berapa sesi ya. Jadi intinya kisah-kisah yang part itu nanti akan kita gabungkan. Jadi ada beberapa teman-teman yang bilang mungkin, Bang ini kan kisah udah pernah, Bang ini kan. Iya, itu kisah udah pernah tapi kita gabungkan menjadi full version yang mana teman-teman mungkin bisa apa namanya yang nggak sempet atau kelewatan partnya di situ bisa full nontonnya. Jadi intinya apapun yang kami lakukan itu adalah demi kepuasan teman-teman semua. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga ya di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan ada yang bilang kok saya nggak dapat notifikasi nih, nggak dapat. Pokoknya setiap jam 12 langsung aja pantengin channel Lilo Entry, insya Allah akan selalu ada video-video terbaru untuk teman-teman semua. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata saya Ilham mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.